Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aplenisa Putri dengan NIM A01320006 dari Manajemen Bisnis Industri Furnitur 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tambahan dari Bapak Yogi Akbar, yaitu mengenai marketing mix. Jika sebelumnya adalah STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, dan yang ini adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, sebelum masuk ke marketing mix-nya, kita bahas dulu apa sih seluk-beluk marketing mix itu. Nah, marketing mix ini itu merupakan alat pemasaran yang biasanya digunakan para pebisnis untuk menjual produk atau layanan kepada target pelanggan mereka. Nah, bauran pemasaran sendiri merupakan kumpulan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat konsumen membeli produk-produknya. Nah, kemudian ada pun tujuan utama dari pemasaran, yaitu membuat pelanggan kita menyadari produk kita dan tertarik untuk membelinya. Dan ada pun menurut pendapat Kotler dan Armstrong pada tahun 1997 pada halaman 48, definisi marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan produknya, harganya, distribusinya, dan promosinya yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan dalam target market. Kemudian selanjutnya ada pun marketing mix itu mengacu pada 4P atau himpunan 4P. Apa aja sih itu? Yaitu product, price, and promotion, and place. Produk itu adalah produk, price adalah harga, promotion adalah promosi, dan place adalah tempat. Terus kemudian kira-kira siapa yang menemukan strategi pemasaran 4P? Nah, pada tahun 1950-an, Neil Borden lah yang pertama kali mempopulerkan gagasan bauran pemasaran pada tahun tersebut. Nah, Borden ini mendefinisikan eksekutif pemasaran sebagai seseorang yang memadukan bahan-bahan untuk membuat resep yang tepat untuk memasarkan suatu produknya. Kemudian datanglah Jerome McCarthy yang menyublimasikan konsep 4P pemasaran dari ide-ide bauran pemasaran Borden. Selanjutnya, McCarthy telah menyoroti bahwa 4P yaitu produk, harga, promosi, dan tempat itu tuh merupakan elemen kontrol awal kita yang tersedia ini untuk membentuk rencana pemasaran ke depannya. Dan dia juga mengartikulasikan perubahan saldo variabel-variabel ini dalam perspektif jangka panjang dengan produk yang sulit diubah gitu. Selanjutnya ada faktor. Nah, ini nih faktor apa yang menentukan bauran pemasaran atau faktor apa aja sih yang bisa menentukan marketing mix ini? Nah, bauran pemasaran untuk setiap produknya akan ditentukan oleh dua faktor. Nah, ada faktor internal dan faktor eksternal nantinya. Dan sebelum itu, faktor ini nih setiap perusahaan yang berniat untuk menemukan penawaran yang tepat untuk produk mereka, itu tuh perlu dipertimbangkan berbagai faktor sebelum mulai melakukannya. Nah, bauran pemasaran ini untuk setiap produknya akan ditentukan oleh
dua faktor, yang itu yang saya sebutkan tadi, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini mencakup faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau yang berkaitan dengan suasana dalam perusahaan. Nah, faktor internal utamanya yaitu ada sifat produknya, kemudian tahapan produk dalam siklus hidupnya secara keseluruhan, kemudian ada ketersediaan dana atau biayanya, dan yang terakhir adalah tujuan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, apa sih faktor eksternal ini, berkaitan dengan apa sih? Nah, faktor eksternal ini berkaitan dengan faktor di luar organisasi. Nah, maksudnya semisal mencakup aspek-aspek berikut, yaitu tingkat persaingannya, terus efisiensi saluran, terus perilaku pembeli konsumen, kemudian kontrol dari sisi pemerintah itu sendiri, seperti itu. Kemudian adapun elemen dari strategi pemasaran 4P. Nah, ini penjelasan dari yang 4P, produk, price, place, itu tadi. Yang pertama adalah produk. Produk ini nih adalah jantung dari bauran pemasaran dan jantung dari sebuah perusahaan. Nah, semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Tanpa adanya produk, kita tidak bisa melakukan penjualan ataupun pemasaran kemana-mana gitu kan, karena produk sangat penting dan paling utama. Kemudian produk bukanlah identitas fisik aja gitu, menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti layanan, kepribadian, dan organisasi dan ide lainnya. Kemudian tanpa suatu produk, kita tidak memiliki harga, promosi, ataupun tempat nantinya. Karenanya dari semua 4P, produknya lah yang paling P, yang paling elemental. Di sini penting untuk memahami hubungan tentang produk dan bauran pemasaran. Nah, bauran produk adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya, seperti itu. Nah, adapun keputusan bauran produk akan bergantung banyak faktor, seperti yang pertama ada rancangan, kemudian ada fiturnya, kemudian diberi nama merek, terus mempunyai variasi produk, kualitas harus terjamin, jasa pun harus berkualitas gitu kan, pengemasan, pengembalian, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada price. Nah, price ini adalah harga. Nah, harga ini adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki suatu produk dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah komponen penghasil pendapatan yang penting bagi setiap perusahaan. Keputusan penetapan harga itu tuh harus diambil dengan sangat hati-hati, karena ini adalah seperti pedang bermata dua. Jadi jika produk kita ini dihargai terlalu tinggi, maka produk kita ini mungkin akan memberikan kesan yang berkualitas tinggi, seperti itu. Dan pada saat yang sama, ini akan membuat produk kita ditempatkan di toko terbatas dan jadi kayak limited edition gitu. Sehingga pemasar harus tahu seni menggunakan penetapan harga yang tepat, seperti itu. Dan di sini pun ada keputusan bauran harga yang perlu dipertimbangkan variabel pemasarannya gitu. Yang pertama adalah metode penetapan harga dan kebijakan serta strateginya ini harus benar-benar diputuskan. Kemudian benefitnya, keuntungannya, kemudian kita memberikan diskon atau rabat, kemudian periode pembayarannya, dan jika ada
sistem kredit, kita harus memiliki kebijakan kredit tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah promotion atau promosi. Nah, ini adalah salah satu strategi pemasaran 4P yang bertujuan untuk melayani dua tujuan. Apa itu? Dua tujuan. Yang pertama adalah memberi tahu calon pelanggan tentang produk kita, dan yang kedua itu bisa membujuk mereka untuk membeli produk kita, seperti itu. Dan keputusan dan elemen dan ada pun strategi promosi sebenarnya. Dengan demikian itu mencakup berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk dikomunikasi. Nah, di promosi sendiri memiliki strategi promosi nih. Dengan demikian, ini nih akan mencakup berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Nah, bauran promosi sendiri yang efektif akan memastikan penjualan yang baik, dan pemasar itu harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tentunya. Kemudian di sini ada elemen utama bauran dari promosi tersendiri, yaitu periklanan, kita mengiklan, kemudian penjualan pribadi, hubungan masyarakat, pemasaran secara langsung, publisitas atau media sosial, cetak, dan lain sebagainya. Kemudian promosi penjualan tentunya. Kemudian yang keempat adalah place atau tempat, atau bisa juga disebut distribusinya. Dan tempat ini adalah berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Nah, mungkin keuntungan kita bergantung pada seberapa cepat kita dapat menyerahkan barang tersebut. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, dan semakin besar kemungkinan untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek, karena faktor tempat sangatlah penting dalam memastikan daya sang produk yang kita pasarkan, seperti itu. Dan ada pun elemen-elemen campuran distribusi atau distribusi fisik atau tempat ini, yaitu tentang saluran distribusinya, pengambilan keputusan tentang tempat pergudangan, penanganan produk, logistiknya seperti apa, dan kontrol inventarisnya seperti apa, proses pemesanannya bagaimana, dan cakupannya harus apa saja, seperti itu. Kemudian di sini kita memiliki penting atau strategi 4P dalam bauran pemasaran yang memberikan manfaat, yaitu pada dasarnya bauran pemasaran berdasarkan pemasaran 4P akan meningkatkan kesuksesan produk kita dengan memberikan seperti menciptakan sinergi, loyalitas pelanggan, dan nilai merek yang bagus, terus berfungsi untuk mendekatkan ke pelanggan, dan memungkinkan integrasi yang tepat, kemudian panduan dalam mengambil keputusan yang tepat, kemudian volume penjualan yang lebih tinggi. Dan pentingnya strategi pemasaran 4P. Nah, pada dasarnya bauran pemasaran ini berdasarkan strategi pemasaran 4P akan meningkatkan kesuksesan produk kita dengan memberikan manfaat seperti berikut. Yang pertama, menciptakan sinergi. Nah, maksudnya ini yaitu strategi pemasaran 4P ini seperti produk, harga, promosi, dan tempat ini bila dikomunikasikan dengan benar, itu akan menciptakan koordinasi yang memberikan promosi yang tepat untuk produk kita. Dan loyalitas dan nilai merek. Nah, maksud ini karena pendekatan ini nih berfokus pada kebutuhan pelanggan.
di mana kepuasan mereka itu menjadi nomor satu. Dan produk tersebut akan menghasilkan loyalitas dan brand awareness yang baik di mata konsumen. Nah, dan yang keempat itu adalah berfungsi untuk mendekatkan pelanggan, di mana fitur produk, harga, dan tempat itu berusaha untuk memperhitungkan harapan pelanggan pada aspek promosi, agar memberikan kepada pelanggan apa aja sih yang kita tawarkan dari perusahaan ini gitu. Dan dengan demikian bisa memposisikan, dan demikian bisa memposisikan produk kita tuh lebih baik lagi nantinya, dan akan ada hubungan yang terjalin dengan baik antara konsumen dengan organisasi bisnis kita. Terus yang keempat itu ada memungkinkan integrasi yang tepat. Nah, yang dimaksud di sini adalah perancangan strategi 4T yang membutuhkan pemikiran kritis atau persepsi. Nah, ini jika digabungkan dengan benar, produk kita ini akan menemukan ruang unik untuk di benak pelanggan kita, seperti itu. Jadi membekas di hati mereka. Jadilah loyalitas pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah panduan dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini saling ketergantungan dan saling menyeluruh dari satu elemen di atas. Nah, maksudnya misalnya nih, jika harga produk kita itu tinggi, maka dalam aktivitas promosi kita tuh, kita harus menargetkan pelanggan dengan demografi yang memiliki penghasilan tinggi dan desain produknya. Dan sehingga kita ini harus berdasarkan kualitas saluran distribusi dan lokasi serta lainnya lah, dan juga dapat dipandu oleh keputusan ini. Ini sangatlah penting. Kemudian ada volume penjualan lebih tinggi. Mohon maaf, itu ketutupan. Kemudian maksudnya volume penjualan lebih tinggi ini hasil dari upaya kita tersebut itu nantinya adalah kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan pangsa pasar yang lebih besar, yang diperparah dengan peningkatannya penjualan produk kita. Itu. Nah, oke. Selanjutnya ada manfaat. Selanjutnya adalah ada manfaat dari marketing mix atau bauran pemasaran nih. Yang pertama itu mampu menganalisa keuangan, yang dimana pemilik bisnis itu harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Kemudian yang kedua ada alokasi sumber daya yang bijaksana. Nah, apa sih maksudnya? Yaitu sumber daya biasanya bersifat terbatas, jadi sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi proses komunikasi. Ini adalah hal yang mampu mengalokasikan bentuk tanggung jawab untuk tiap bagian divisi dengan job desk masing-masing yang telah ditentukan. Kemudian ada pun manfaat dari marketing mix itu adalah sederhana. Sederhana dalam artian konsep ini dapat menyederhanakan dan menyatukan berbagai macam bentuk kegiatan pemasaran yang menjadi satu gitu, sehingga bagian pemasaran itu lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola nantinya. Dan manfaat marketing mix selanjutnya adalah alokasi tanggung jawab. Maksudnya adalah bisnis itu membutuhkan tim yang solid dan satu. Jadi
benar-benar satu-satu kesatuan. Kemudian akan tetapi biasanya pemilik bisnis ataupun manajer misalnya perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab kepada tiap orang sesuai dengan job desk dan kemampuan yang dimiliki dari masing-masingnya. Kemudian ada pun fungsi dari marketing mix atau bauran pemasaran nih. Yang pertama adalah fungsi distribusi fisik, yang kedua ada fungsi fungsi pertukaran, yang ketiga fungsi perantara. Nah, fungsi distribusi fisik ini merupakan suatu produk yang dapat kita lakukan dengan cara mengangkut dan menyimpan produk tersebut atau tempat penyimpanannya gitu. Dan yang kedua adalah fungsi pertukaran. Nah, fungsi pertukaran ini konsumen dapat membeli produk yang berasal dari produsen, baik itu dengan menukar uang dengan produk atau bisa juga melakukan pertukaran produk dengan produk untuk digunakan sendiri ataupun untuk dijual kembali. Selanjutnya ada fungsi perantara. Fungsi perantara sendiri merupakan marketing atau media perantara untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik itu tadi. Nah, setelah fungsi marketing mix, di sini selanjutnya ada tujuan marketing mix. Yang pertama ada pemasaran langsung atau yang bisa sering kita dengar yaitu direct marketing. Direct marketing sendiri itu merupakan suatu bentuk atau suatu sistem pemasaran yang interaktif dan dapat menggunakan satu atau lebih media seperti media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Kemudian yang kedua itu advertising atau periklanan. Advertising. Periklanan atau advertising sendiri merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang penting dalam melakukan suatu marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, tujuan utamanya dari periklanan ini adalah untuk dapat memberikan informasi tentang produk, produk yang berupa barang atau jasa, layanan, dan lain sebagainya kepada target konsumen agar mampu meningkatkan penjualan suatu perusahaan tersebut gitu. Dan yang perlu kita ketahui nih, yang tujuan marketing mix yang ketiga itu adalah promosi penjualan atau sales promotion. Nah, ini merupakan sebagai kumpulan atau sebagai sarana atau alat intensif yang bisa dirancang atau untuk mendorong pembelian suatu barang atau jasa. Nah, sales promotion ini biasanya kita lihat sering sekali kakak-kakak SPG atau SP Boy yang menjajakan barang dan jasanya gitu. Selanjutnya selanjutnya adalah kekurangan dari marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama, tidak dapat membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience atau brand yang sudah pengalaman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menganggap konsumen ini sebagai suatu pihak yang pasif. Jadi tidak dapat memungkinkan untuk melakukan interaksi lebih dalam dengan yang lainnya gitu.
Yang ketiga ini adalah lebih berorientasi pada internal bisnis ataupun tidak bisa dipertimbangkan lagi gitu perilaku konsumennya gitu. Dan kemudian ada kelebihan dari marketing mix nih kawan-kawan. Nah, yang pertama itu ada memudahkan dalam pengembangan produk. Nah, yang kedua ada kita bisa memudahkan dalam diferensiasi bisnis atau perbedaan bisnis atau pesaing. Yang ketiga adalah memudahkan dalam membuat pemasaran yang kuat. Jadi dengan strategi ini kita bisa membuat perusahaan kita tuh semakin kuat dan semakin tidak tersaingi seperti itu. Nah, di sini pun ada beberapa contoh dari strategi pemasaran 4P. Nah, P yang pertama itu adalah singkatan dari produk atau produk. Nah, contoh produknya itu semisal saya cari nih Pak, ini adalah KFC, ini akan menyertakan tampilan makanan produk ayam ini. Jadi ada yang biasanya kalau kita beli banyak itu ada yang bentuk ember, itu ember merah mengkilap dengan ada wajahnya Colonel Sanders yang tersenyum dengan kata-kata pada paket combo ini, itu friendship bucket atau triple treat gitu. Jadi ini suatu hal yang menarik. Kemudian yang kedua itu P yang kedua adalah strategi penetapan harga. Itu yang memiliki harga itu memiliki oleh perusahaan Spotif nih Pak, Spotify, atau yang biasa kita dengar lagu-lagu dari Spotify itu kan sangat bagus-bagus, tapi dia biasanya melakukan berbayar untuk kita bisa mendengarkannya. Nah, di Indonesia sendiri untuk mendapatkan penetrasi yang terbaik ini hampir menghapus semua kaset fisik ya Pak ya. Jadi secara tidak langsung Spotify ini menghapuskan kaset, CD, dan lain sebagainya karena Spotify ini lebih terjangkau dan bisa dibawa kemana aja, bisa digunakan di mana aja dan didengarkan di mana saja asalkan ada aplikasi Spotify-nya dan bisa berbayar. Jadi kita bisa mendengarkan segala macam musik-musik tersebut. Ini adalah strategi yang baik sih menurut saya pada Spotify ini. Kemudian yang ketiga nih, P yang ketiga adalah promosi. Nah, misalnya ada Coca-Cola. Nah, ini Coca-Cola lagi nih, Pak. Yang di STP juga Coca-Cola. Nah, kalau sedangkan yang di sini promosi Coca-Cola ini memanfaatkan Piala Dunia 2010 dan ada lagunya yang gitu-gitu. Yang lagu tema Kinen itu sedemikian rupa singgahnya Coca-Cola dan sepak bola semuanya menjadi identik. Jadi setiap mendengar lagu Piala Dunia itu jadi kayak teringat dengan Coca-Cola gitu. Ini adalah strategi yang bagus juga yang dilakukan oleh Coca-Cola terhadap promosi-promosinya. Kemudian yang tempat atau atau P yang terakhir atau place. Yang keempat ini contohnya ada iPhone Apple yang ditemukan itu mudah sekali di toko e-commerce yang terkenal seperti Amazon. Kemudian sekarang ini kalau yang di Indonesia itu ada di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dan bukan di toko online bahan bangunan gitu, yang menjual bahan bangunan. Jadi ini sungguh sebuah strategi yang menggunakan platform e-commerce yang baik untuk melakukan sebagai tempat untuk penjualan. Seperti itu. Terima kasih.
Yang terakhir, oh ya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Yogi Akbar. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.